Apakah sudah terlambat untuk beli Bitcoin sekarang? Kita akan kupas tuntas di video kali ini. Pertama-tama coba kita bahas dulu target realistis untuk Bitcoin di 1 tahun yang akan datang, yaitu di tahun depan, di tahun 2025 nanti. Menurut gue bear case-nya atau worst case skenario-nya, Bitcoin bisa hit di angka $100.000. Tapi kalau secara rasional mungkin bisa di 120.000 sampai 150.000, dan kalau di atas 150.000 menurut gue itu udah bonus. Kenapa nggak $500.000 bang targetnya atau $1 juta? Iya itu mungkin bisa, tapi nggak tahun depan. Perlu waktu 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin 7 tahun ke depan. Kalau di 2028 sampai 2030, $500.000 ya itu sangat possible. Tapi kalau di tahun depan, realistisnya di 120 sampai 150.000, dan di atas 150.000 itu gue udah anggap bonus. Sekarang anggap deh kita mulai beli Bitcoin di harga sekarang di area sekitar $65.000. Habis itu misalkan tahun depan Bitcoin ini naik ke angka $130.000. Berarti dari 65.000 ke 130.000 kita dapetin gain 100% atau 2 kali lipat. Kalau kita taruh uang 10 juta berarti jadi 20 juta. Menarik nggak kalau ada potensi upside 100% dalam waktu 1 tahun? Menurut gue ya sangat-sangat menarik. Tapi di sini coba kalian bandingkan dengan harga 2023. Bitcoin kan waktu itu sempat harganya under 20.000 ya. Tapi anggap deh kita nggak dapat bottomnya, kita beli di $20.000. Setelah kita beli Bitcoin di harga $20.000, kalau tahun depan Bitcoin naik ke 120.000 aja, berarti 20.000 ke 120.000 itu naik 6 kali lipat. Yang artinya untuk kalian yang beli di harga average 20.000, ketika harga Bitcoin 120.000, kalian dapetin gain sebanyak 500%. Potensial upside-nya langsung beda jauh ya. Yang tadi average 65.000, potensial upside 100%. Sedangkan yang average di 20.000, potensial upside-nya 500%. Ya, bedanya 5 kali lipat. Bedanya cukup jauh. Reward-nya ini bisa berbeda cukup jauh karena ya harga Bitcoin sekarang udah 65.000. Dan pertanyaan yang selalu gue dapat sesuai judul kita hari ini, yaitu masih worth it nggak untuk beli di harga sekarang? Ini menurut gue tergantung ya. Tergantung berapa capital yang kalian punya. Kalau capital atau modal kalian besar, let's say 10 miliar deh. Habis itu ada aset kelas yang punya potensial upside 100%. Tapi kita pakai margin of safety aja, kita nggak incar 100%, kita incar 50% aja deh, anggap. 10 miliar, kalau bisa gain 50% dalam setahun, itu dapat 5 miliar. Itu gedenya bukan main. Karena kan gue selalu bilang ke kalian juga, sebagai investor, kita tuh cari CAGR nggak perlu 50% sebenarnya, dan gue rasa nggak bisa juga kalau mau konsisten tiap tahun. Tapi CAGR 20-25% aja, asal bisa konsisten setiap tahun, itu udah bagus banget. Jadi kalau sampai ada potensial upside 50% di Bitcoin, yang udah dihitung pakai margin of safety, sebenarnya bisa lebih, bisa 100%. Menurut gue ya sangat-sangat worth it, bagus banget gitu. Apalagi ini kita ngomongin store of value, kita nggak perlu trading, nggak perlu kuras energi, kita tetap bisa fokus kerja cari uang. Ini kita cuma parkir uang kita aja, dan kita bisa dapat potensial upside yang luar biasa. Jadi menurut gue sangat worth it. Tapi gimana untuk kita yang mulai dengan modal kecil? Let's say kita mulai dengan 5 juta, atau kita mulai dengan 10 juta. Apakah masih worth it kalau kita beli semuanya ke Bitcoin? Menurut gue ya, kalau misalnya ini kita balik lagi di 2023, harga Bitcoin lagi di 20.000, menurut gue masih sangat worth it, karena kita tinggal beli aja, kita tinggal parkir aja di Bitcoin, dan kita bisa dapetin potensial upside 4-5 kali. Itu udah even bagus banget. Tapi untuk sekarang, karena Bitcoin udah ada di harga 65.000, jadi potensial upside-nya juga makin sempit. Menurut gua even better kalau kita melakukan diversifikasi ke altcoins. Tapi disclaimer ya, ini bukan berarti kita all in ke satu koin habis itu kita masukin semua uang kita, bukan itu. Kita tetap punya Bitcoin, kita tetap punya crypto atau altcoin yang blue chipnya, tapi kita diversifikasi juga ke small caps. Karena kalau kita berbicara altcoin yang big cap saja, yang market cap-nya besar, itu punya potensial upside mungkin 2x, 3x, even sampai 5x. Dan kalau kita berbicara yang small caps, itu potensial upside-nya sangat besar. Bisa 10x, bisa 30x, even bisa ada yang 100x gitu. Tapi ya hati-hati, ada potensi rug pull juga atau hilang semua tuh uang kalian. Mungkin biar kalian nggak terlalu bingung, gue coba pakai contoh ya. Misalkan gue punya modal di 10 juta rupiah, ini udah semua uang dingin ya, bukan uang panas ya. Gue akan masukin sekitar 2 juta atau 20%-nya ke Bitcoin. Habis itu 2 jutanya lagi gue masukin ke ETH atau Ethereum. Lalu 2 jutanya lagi gue coba masukin ke BNB. 1 jutanya gue masukin ke Solana. Nah ini kan berarti total udah 7 juta ya, masih ada sisa 3 juta. 3 jutanya gue akan sebar ke 10 small caps, masing-masing 500.000. Lalu nanti hasil dari flipping di small caps-nya akan gue pakai untuk beli Bitcoin dan juga Ethereum lagi. Tapi ingat ya, mungkin cara ini cuma berlaku untuk small capital aja, untuk yang equity-nya masih kecil. Tapi untuk kalian yang udah punya capital 1M, 5M, atau even 10M, gue sangat tidak menyarankan kalian pakai komposisi seperti yang tadi gue jelasin. Kalau kalian tanya kenapanya, di dalam investasi, ketika modal semakin besar, modal semakin bertumbuh nih, secara toleransi resiko itu harus semakin rendah. Karena simpelnya gini, kalau kita invest pakai uang 10 juta, anggap deh ya, amit-amit uang 10 jutanya itu hilang semua, habis semua. Berapa lama kalian bisa kumpulin 10 juta lagi dari active income? Yang bisa nabung 1 juta per bulan, 10 bulan balik. Yang bisa nabung 2 juta per bulan, 5 bulan balik tuh 10 jutanya. Aman ya, berarti masih achievable. Tapi kalau kita ngomongin capital 10 miliar nih, dan 10 miliarnya habis semua, ludes semua, pertanyaan gua, butuh berapa lama untuk kalian kumpulin 10 miliarnya? Sama-sama habis sih, sama-sama sampai nol nih. Mungkin orang yang punya 10 miliar, active income-nya juga pasti besar. Mungkin bisa 300 juta sampai 500 juta sebulan. Tapi tetap aja pertanyaannya, lebih gampang kumpulin 10 juta atau 10 miliar? Mau lo income
300-500 juta tetap lebih susah kumpulin 10 miliar kan. Nah, problemnya ada di sana. Makanya kalau uangnya udah makin besar, modalnya udah makin besar, toleransi resikonya pasti akan menipis, pasti akan turun. Makanya balik lagi, untuk kalian yang modal besar udah di atas 1 miliar, gue nggak sarankan seperti tadi. Karena alokasi portofolio pribadi gue pun 60% itu ada di Bitcoin, 10% ada di ETH atau Ethereum, 10% itu ada di altcoin lainnya disebar-sebar ya dikit-dikit, dan 20%-nya stay cash dalam bentuk stablecoin dan juga uang di rekening. Jadi safe bet-nya itu malah 60% itu ada di Bitcoin. Mungkin secara gain nggak akan terlalu seseksi gimana. Portofolio gue mungkin di bulan kali ini nggak bisa kali 30 atau kali 50 karena mostly ada di Bitcoin. Tapi kalau kita ngomongin secara safety, ini akan jauh lebih aman. Kira-kira seperti itu. Tapi di video-video sebelumnya, gue sering bahas juga ke kalian. Kalau capital atau modalnya masih kecil, jangan terlalu fokus di market dulu. Jangan terlalu fokus di saham, jangan terlalu fokus di kripto. Tapi fokus perbesar income. Terus kenapa sekarang gue malah bahas portofolio 10 juta? Karena kan 10 juta itu sebenarnya termasuk kecil. Karena begini, selagi kalian fokus nih untuk cari duit, untuk gedein active income, itu kan perlu proses dan perlu waktu ya. Anggap deh kalian udah rajin, kalian udah upgrade, kalian punya skill, baik itu hard skill, baik itu soft skill. Lalu kalian mulai naikin income kalian pelan-pelan dari 3 juta ke 3,5 juta, ke 4 juta, ke 5 juta, naik pelan-pelan tuh secara bertahap. Kan nggak bisa ya tiba-tiba instan langsung 20 juta, langsung 50 juta, nggak bisa. Nah, selagi kalian proses naikin active income kalian secara bertahap, ini kalian punya uang nganggur nih 10 juta. Oh ya, dengan catatan prioritas kalian untuk invest layar ke atas ini udah terpenuhi ya. Jadi 10 juta ini benar-benar uang dingin yang udah benar-benar nggak kepake. Selagi kalian dalam proses naikin income dan kalian bisa nabung 500.000 misalkan tiap bulan, kalian bisa nabung 1 juta, proses ke 100 juta pertamanya itu mungkin masih agak jauh. Tapi akan dipercepat ketika kalian bisa sentuh income di atas 10 juta. Misalkan kalian bisa income 15 juta, kalian spend 5 juta, dan kalian bisa save 10 juta. 10 bulan kekumpul tuh 100 jutanya. Tapi sebelum kalian bisa dapat ke angka tersebut, 100 jutanya masih agak jauh nih. Nah, jadi sembari fokus kita ke sana, naikin income-nya, di sebelah kiri ini kita bisa gunakan uang dingin yang 10 juta untuk kita cari life-changing money kita. Life-changing money ini menurut gue nggak seperti yang banyak orang pikirkan. Kalau kalian dengar kata life-changing money, mungkin kalian mikirnya berapa? 50 miliar, 100 miliar, kayak gitu kan. Menurut gue, 100 juta pun itu bisa jadi life-changing money. Tapi 100 juta kan nggak bisa beli apa-apa, Bang. Beli rumah kagak cukup, beli mobil juga cuma dapat mobil second. Kenapa bisa dikatakan life-changing money? Balik lagi ke satu kata awal, yaitu modal. Anggap ya, di bulan kali ini misalkan kalian udah belajar, kalian disiplin, dan kalian juga dapat luck ya, kalian hoki juga. Kalian bisa flip dari 10 juta kalian modal yang uang dingin tadi ke 100 juta. Sebagian orang lihat 100 juta ini bukan life-changing money karena nggak besar gitu. Tapi kalau miliaran atau puluhan miliar kan besar banget nilainya. Tapi 100 juta ini yang dulunya kalian belum punya, sekarang jadi punya nih, 100 juta pertama. Ini bisa kalian gunakan baik itu untuk modal usaha, untuk modal kerja kalian, modal freelance kalian. Kalian mungkin bisa tambah hire team untuk freelance dan lain sebagainya. Yang dulunya kalian mau usaha A, kalian udah punya konsep segala macam dan kalian belum bisa maju karena modalnya terbatas, kalian jadi bisa maju. Yang tadinya kalian kerja sebagai kreatif, kalian pengen bikin agency sendiri tapi belum punya modal, sekarang ada 100 jutanya, bisa jadi dana darurat nih, panjang nih, kalian bisa mulai usaha sendiri. Yang tadi kalau ada project-project kripto menarik, kalian bisa invest 1-2 juta tapi kalian nggak rela nih 1-2 juta karena kalian belum punya banyak uang. Sekarang kalian punya 100 juta, kalian lempar 1-2 juta itu 1-2% doang, is okay. Kalian bisa masuk dan kalian bisa dapetin potensial gain yang cukup besar. Kalau event hilang itu cuma 1-2% dari uang yang kalian punya. Semuanya jadi berubah. Yang tadi nggak bisa, jadi bisa karena ada 100 juta ini. Sampai di sini paham kan? Life changing money itu bukan cuma soal nominalnya, tapi soal power yang kita punya, keputusan apa yang bisa kita ambil. Tadinya sebelum kita punya 100 juta, kita nggak bisa ambil keputusan ini. Tapi setelah kita punya 100 juta, kita jadi bisa ambil keputusan ini. Itu yang membedakan. Karena gue pribadi ngalamin perubahan hidup ketika gue punya 100 juta pertama, bisa gerak lebih leluasa dikit gitu. Karena punya ini sebagai pondasi. Makanya gue bilang walaupun 100 juta tetap bisa jadi life changing money. Jadi kalau kalian punya modal kecil sekarang 10 juta misalkan atau 20 juta ya dimanfaatin dengan baik-baik. Jangan buat trading asal-asalan tanpa dibekali ilmu. Coba belajar dulu dan pakai capitalnya secara wise. Karena gue lihat banyak dari kalian yang punya uang kecil misalkan 5 juta, 10 juta, tapi kalian pengen ubah jadi besar gitu. Kalian nggak realistis. Kalian mau dapetin misalkan 3 juta per hari atau kalian mau dapetin 20 juta per bulan tapi modalnya 10 juta. Akhirnya kalian maksa trading, pakai leverage dan ujung-ujungnya malah margin call, malah rugi semua. Di sini gue bukan bilang trading itu nggak bisa menghasilkan ya. Justru gue pribadi pun gue trading. Active income terbesar gue justru dari trading. Tapi gue selalu bilang ke kalian bahwa trading itu kan susah ya, butuh proses dan nggak untuk semua orang. Kalaupun kalian mau dapetin tambahan active income dari trading itu perlu proses. Kalian belajar dulu teorinya, kalian belajar dulu mekanismenya, kalian belajar cara analisanya, lakukan backtesting, buat SOP trading kalian sendiri, punya metode sendiri, lalu lakukan forward testing di akun demo, lalu pindah ke akun real dengan modal kecil. Biasanya kena MC dulu karena nggak disiplin, baru nanti lanjut lagi dari MC itu kalian dapetin pengalaman, buat jurnal trading, evaluasi lagi. Itu prosesnya rumit dan panjang. Tapi by the way kalau kalian mau cobain trading, saran gue pakai akun demo dulu, jangan langsung cemplungin uang kalian. Kalian coba latihan dulu di akun demo sampai kalian bisa udah bener-bener ngerti, nanti baru coba pakai modal kecil. Karena kalau di awal kalian langsung cemplungin uang kalian, bisa gue pastikan 99% kalian rugi dan margin call. Kalau kalian mau bikin akun demonya bisa bikin di Okta, itu cuma pakai nomor telepon atau email doang, gratis, nggak dipungut biaya. Untuk linknya gue udah taruh di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Nah nanti kalau udah lewatin proses belajar misalkan 6 bulan dan kalian mau pindah ke akun real, depositnya jangan banyak-banyak, pakai modal kecil aja. Yang penting konsistensinya dulu. Gue juga udah
taruh promo code-nya di bawah. Kalau kalian mau deposit bisa dapat bonus deposit 100%, lumayan banget. Jadi kira-kira gitu ya kalau untuk trading. Back to topic, selalu ingat fokus kita adalah cari active income sebesar-besarnya, kita naikin terus income kita supaya kita bisa punya saving rate yang lebih besar, dan uang yang kita save ini bisa kita tembakin ke aset kelas yang memang kita suka dan kita percaya. Contohnya misalkan Bitcoin. Dia bisa nabung 5 juta, beli Bitcoin 5 juta tiap bulan. Bisa nabung 10 juta, beli Bitcoin 10 juta tiap bulan. Hal simple, bisa dilakukan semua orang, tapi nggak semua orang bisa konsisten untuk melakukannya. So ingat, investasi itu berbicara game of capital. Jadi bukan cuma return sebesar-besarnya, karena mau kalian return 300%, 500% pun akan kalah sama orang yang returnnya 20%, 30%, tapi modalnya jauh lebih besar dari kalian. So semangat upgrade skillnya, cari duitnya, dan manfaatin cycle buruan kali ini dengan sebaik-baiknya dengan cara belajar, pahamin, dan investasi dengan bijaksana. Jadi buat kalian yang nanya apakah masih worth it untuk beli Bitcoin, semoga video ini bisa menjawab. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cuan.